The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if you're praying 5 times a day. I've actually already taken my Shahada a couple weeks ago. Now before, but I took the Shahada because the Quran was the final message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini pesulap Draven Datse, dan dia baru-baru ini membuat pernyataan bahwa umat Islam tidak bisa dikutuk atau dihujani mantra jahat terhadap mereka. Menurut dia, amalan rutin sholat 5 waktu kepada Allah menciptakan perisai spiritual yang membuat energi negatif tidak mungkin mempengaruhi mereka. Dan ini memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan Draven. Mari kita dengar dari kata-katanya sendiri. The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling them by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. Jika Anda tidak tahu, Draven dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tak lama kemudian, dia mulai merasakan hal-hal negatif yang aneh di rumahnya, yang membuatnya mempertanyakan keyakinan Kristennya. Misalnya, dia tidak dapat memahami hubungan anak bapa antara Yesus dan Tuhan. Terlepas dari ide anak bapa, Draven mempunyai pemikiran lain yang campur aduk tentang agama secara umum. Keragaman keyakinan dan praktik antar agama yang berbeda menambah kompleksitas pemahamannya, tapi dia selalu menghormati Islam dan Muslim. Inilah Draven yang menjelaskan tentang apa yang dia ketahui tentang Allah. Gonna like this. The God of the Christian Bible is not Allah. Christians and Muslims do not follow the same God, and it's very fucking obvious. Now, the main reason why I noticed this was spiritual psychosis. Every Muslim I've met, every Muslim I've spoke to or learned from has been very clear-minded and level-headed. Even though they're very spiritual people and they hold their God to a very high level, they're still grounded, they're still down to earth. There's many Christian churches that you can walk in today and just see it filled with spiritual psychosis. Don't get me wrong, there's bad apples in every bunch and there's extremists all over the place, but whenever I look at Islam and the Muslim people, I see way less spiritual psychosis than I do in Christianity. And that's not even why I have such little respect for Christianity and a lot of respect for Islam. The major difference is whenever you're speaking to a Christian, they will just change the words in their book left and right. Do you remember when you were young and you would play games with other kids where there was always one child that would change the rules of the game just so they would stop losing? That is literally what it feels like to me every single day speaking with Christians. They just keep changing the words in their book, arguing saying that's not the right translation or it's taken out of context. But if you look at Islam, the words in that book are solid. The Muslim people do not change the words in their book and they follow it to a T. Meninggalkan agama Kristen, Draven menjadi seorang ateis. Tapi selama dia bekerja di toko nutrisi, dia bertemu dengan seorang wanita yang mengenalkannya pada ritual mistik dan ilmu hitam, termasuk berbicara dengan setan dan roh. Draven bahkan pernah berbagi pengalamannya di TikTok. Tetapi eksplorasi ini mengarah pada hal-hal negatif di rumahnya sendiri. Segalanya berubah ketika Draven bertemu dengan seorang pengusir setan yang membantunya mengendalikan kekuatan spiritual ini. Seperti yang dia katakan nanti, menurut dia bertemu dengan roh baik yang mengubah perjalanannya. Dengan bimbingan roh positif ini, Draven menemukan kenyamanan dalam tujuan baru yang akhirnya membawanya ke Islam. Mengikuti Al-Quran dan praktik Islam, ia menemukan bahwa Islam adalah tentang perdamaian dan cinta. Draven setuju dengan fakta bahwa kita semua terlahir sebagai Muslim. A lot of people today, and they can try to discredit the Quran all they want, but it doesn't work because we were all born Muslim.
Bagi Dravon yang mengatakan Islam itu jahat, sama saja dengan mengklaim bahwa saluran berita selalu menyampaikan kebenaran yang kita semua tahu tidak akurat. Menurutnya, Islam menghadirkan rasa tenang dan kepedulian dalam hidupnya, bukan sekedar melakukan ritual tertentu, tapi tentang menemukan cinta damai dan makna hidup yang lebih dalam. Islam memainkan peran penting dalam menghilangkan kesalahpahamannya tentang Hazrat Isa alaihissalam dalam konsep hubungan anak Bapa Allah dalam Islam. Dravon mengetahui bahwa Yesus bukanlah anak Allah, tetapi seorang utusan yang diutus untuk menyampaikan pesan Allah. So first of all, every messenger of God is a Muslim and was a Muslim. Now here's the big shocker for a lot of you guys. The Quran and Islam is based around the messages from God. Islam menurut Dravon mengklarifikasi bahwa para rasul sepanjang sejarah diutus oleh Allah dan tujuan mereka adalah menyebarkan risalah Islam. Wawasan ini memberi Dravon pemahaman yang jelas tentang peran tersebut para rasul dalam menghubungkan manusia dengan ajaran Allah. Terlebih lagi, Dravon meminta masyarakat untuk mendukung Gaza demi kemanusiaan. Dravon berpendapat bahwa saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah memprotes produk-produk Israel, karena hal ini akan memberikan harapan bagi warga Palestina dalam menghadapi tragedi dan menunjukkan bahwa orang-orang benar-benar peduli terhadap mereka. Dengan adegan dukungan dan solidaritas ini akan benar-benar memulihkan keberanian mereka melihat orang-orang dari segala usia dan dari semua kalangan turun ke jalan, membuktikan bahwa tangisan mereka tidak sia-sia. Mereka didengar, dunia sedang menyaksikan, dan sesama manusia membela mereka dengan menentang perang ini. Dravon sebenarnya terkejut melihat orang-orang Yahudi memprotes Israel. Ini adalah mimpi buruk Israel. Rakyat mereka sendiri sekarang menentang mereka. Tapi Anda tidak akan melihat ini di channel berita, karena channel ini dikendalikan oleh Israel dan Amerika. Baiklah, Dravon berpikir bahwa para elit ini ingin orang-orang normal terpecah. Menurut dia percaya bahwa mereka mendapatkan keuntungan ketika kita sibuk berdebat dan tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Dia yakin bahwa para elit ini sengaja membuat kita terpecah belah, sehingga kita tidak pernah bersatu untuk memahaminya. Bagaimana mereka bisa mengacaukan hidup kita? Sepertinya mereka mengganggu kita dengan pertengkaran di antara kita sendiri, sehingga kita tidak memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Bahkan Dravon menghadapi tantangan yang unik dalam perjalanannya sebagai pemberi pengaruh yang mendukung Palestina. Dravon sebenarnya bekerja sama dengan beberapa investor Yahudi yang dikenal sebagai angel investasi. Namun ketika para investor melihat video Dravon tentang Palestina dalam Islam, mereka marah dan ingin Dravon membuat konten yang selaras dengan keyakinan mereka. Mereka bahkan menawarinya $1 juta jika dia membuat video seperti itu. Namun, Dravon mengambil pendirian yang berprinsip dan menolak tawaran mereka, mengakibatkan hilangnya semua kesepakatan dengan investor tersebut. Keputusan Dravon untuk menolak kesempatan luar biasa seperti itu, sebuah komitmen pada nilai-nilai dan keyakinannya sendiri. Ketika ditanya tentang syahadatnya atau mengapa dia belum secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, Dravon berbagi bahwa dia telah mengucapkan syahadat, namun menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya sebelum memeluk Islam sepenuhnya. Alright, let me finally address this. I've actually already taken my Shahada a couple weeks ago. Now, before I break down and explain everything, I don't consider myself a Muslim. There is a few things in my life for the next year or two that I need to take care of first before I can take that step.
Now, I only told a handful of people about this because I wanted to prove a point, because so many people out here say that Islam and Muslims are angry and mean and judgmental, and without anybody knowing, about 95% of the community was just supportive. And some of you guys may remember, but I had Jewish investors. It was a 7-figure angel investment by a group of Jewish people that wanted me to say certain things. And when I explained to them the situation and they started seeing the videos about the Quran, they got pretty angry. It's ironic that they call themselves angel investors, but there is nothing angelic about their situation. And this is how I know when I tell you guys that all these influencers that are actually making money and living good, there's an investment team behind them. What's crazy about the situation is after I started supporting Palestine, they contacted me again. They came and offered me double the money if I deleted the post and supported Israel instead. Like, they tend to forget I'm from a fucking trailer park. My morals are not for sale. What I make monthly by myself without them already makes me feel like a millionaire, even though it's nowhere close to $1 million. But that is an entirely different subject, and I'm not going to go into detail about that on this platform. But I took the Shahada because the Quran was the final missing piece. After everything I studied, there was always missing pieces. There was always gaps in the knowledge, no matter what religion I studied. But whenever I got around to studying Islam, it made everything make sense. It finally pulled everything together, pulled out all the holes, and filled the missing gaps. It was the first book that had the truth in it. But regardless of the situation, there's a couple things I need to take care of first. And on October 23rd and October 27th, Israel's got to answer to a couple jinn. Drafon mengakui bahwa dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai hal dalam hidupnya, berurusan dengan pergumulan pribadi dan setan. Sebelum membuat pengumuman publik tentang keyakinannya, dia mengungkapkan perlunya membuat perubahan signifikan dalam gaya hidupnya. Sebagai bagian dari proses ini, untuk Drafon, memasuki Islam bukan sekedar deklarasi sederhana. Itu melibatkan perjalanan pribadi, transformasi. Dia menekankan pentingnya mengatasi tantangan yang sedang berlangsung dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam hidupnya sebelum sepenuhnya menganut prinsip-prinsip Islam. Semoga Allah membimbing saudara kita ini, Drafon, dan menjaganya tetap teguh dalam cahaya Islam yang indah ini. Amin ya robbal alamin. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mualaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.